Selamat siang, nama saya Bista Naila dari jurusan Prodi Manajemen. Di sini kami akan menjelaskan penyampaian materi tentang PPT yang berjudul Dampak Polusi Udara bagi Siapapun. Oke, kita lanjut aja. Jadi latar belakang dari polusi udara ini yaitu jadi polusi udara ini juga dapat meningkatkan masalah kesehatan yang mengarah pada peningkatan risiko sejumlah kondisi kesehatan ya seperti infeksi saluran, pernapasan, penyakit jantung dan kanker paru-paru. Nah, sumber polusi udara ini juga paling umum termasuk nitrogen dioksida, NO2, karbon monoksida, dan ozon. Jadi menurut Global Burden of Disease Study, itu ada sekitar 3,2 juta orang meninggal akibat polusi udara itu pada tahun 2010, sedangkan 2,1 juta itu berasal dari Asia. Nah, jadi pemantauan terhadap gas karbon monoksida perlu dilakukan untuk menjaga udara tetap bersih, perlu dan bebas polusi. Dalam rangka mengurangi risiko saat dilakukan pengamatan, maka diperlukan sebuah sistem yang dapat memantau atau memonitoring peningkatan gas CO tanpa melibatkan peran serta manusia. Nah, jadi jenis-jenis polutan udara ini ada banyak ya. Nah, jadi itu dimulai dari nitrogen dioksida. Jadi nitrogen dioksida ini merupakan adalah gas berwarna coklat kemerahan yang larut dalam air dan merupakan oksidan kuat. Sumber NO2 di lingkungan sekitar dihasilkan dari pembakaran bahan bakar pada suhu tinggi dalam proses seperti yang digunakan untuk pemanasan, transportasi, industri, dan pembangkit listrik. Nah, jadi sumber nitrogen dioksida ini rumah tangga itu meliputi peralatan yang membakar bahan bakar seperti tungku, perapian, kompor gas, dan oven. Nah, jadi paparan nitrogen dioksida ini dapat mengiritasi saluran pernapasan dan memperparah penyakit pernapasan karena polutan yang ini terkait dengan asma dan kondisi pernapasan lainnya. Dan jadi yang selanjutnya ini adalah karbon monoksida. Nah, jadi karbon monoksida ini merupakan gas tak berwarna dan tak berbau yang dihasilkan dari pembakaran tak sempurna bahan bakar berkarbon seperti kayu, bensin, batu bara, gas alam, dan minyak tanah dalam tungku sederhana. Nah, jadi sumber utama karbon monoksida ini adalah di udara ambien berasal dari kendaraan bermotor. Nah, jadi karbon monoksida ini itu juga berfungsi karbon monoksida ini berdifusi melintasi jaringan paru-paru dan masuk ke aliran darah sehingga menyulitkan sel-sel tubuh untuk mengikat oksigen. Dan jadi kekurangan oksigen ini juga merusak jaringan dan sel yang dapat menyebabkan kesulitan bernapas, kelelahan, pusing, dan gejala mirip flu. Jadi paparan karbon monoksida ini tingkat tinggi yang dapat mengakibatkan fatal. Yang selanjutnya itu adalah sulfur dioksida. Nah, jadi sulfur dioksida ini adalah gas tak berwarna yang mudah larut dalam air. Nah, jadi gas ini sebagian besar berasal dari pembakaran bahan bakar fosil untuk pemanas rumah tangga, industri, dan pembangkit listrik. Nah, jadi paparan sulfur SO2 ini dikaitkan dengan rawat inap di rumah sakit, penderita asma, dan kunjungan ke ruang darurat. Yang selanjutnya ini adalah black carbon atau karbon hitam. Nah, jadi karbon hitam ini merupakan komponen utama 2,5 dan terkadang disebut jelaga. Sumber utamanya ini itu dia berasal dari pembakaran bahan bakar fosil, biofuel, dan biomasa yang tidak sempurna. Karbon hitam ini dapat dipancarkan baik itu dari sumber antropogenik seperti kendaraan diesel, kompor biomasa maupun alami gitu. Misalnya kayak kebakaran hutan. Jadi karbon hitam ini juga merupakan agen penghangat yang kuat di atmosfer dan berkontribusi terhadap gangguan lingkungan regional serta mempercepat pencairan gletser. Nah, jadi paparan karbon hitam dalam jangka pendek dan jangka panjang ini telah dikaitkan dengan dampak kesehatan kardiovaskular dan kematian dini. Dan yang selanjutnya adalah
senyawa organik, volatil non-metana, dan ozon. Kita lanjut. Nah, jadi dampak polusi udara bagi kesehatan manusia ini sebenarnya tentu ada ya. Nah, jadi polusi udara ini juga berdampak buruk bagi kesehatan hingga jangka panjang seperti kayak gangguan mata, peradangan hidung, penyakit asma, kanker paru-paru, kanker kulit, gangguan pada kehamilan juga pasti ya. Dan yang selanjutnya gangguan kognitif serta paru-paru. Nah, jadi selain bagi kesehatan manusia itu, dampak polusi udara ini juga dapat pencemaran udara bagi lingkungan yang dapat menyebabkan efek terhadap lingkungan makhluk hidup. Ini tuh sebenarnya masih merujuk ini informasi yang kita dapat dampak polusi udara ini seperti hujan asam, eutrofifikasi, hazard, penipisan ozon, terus juga perubahan iklim global. Nah, jadi selain yang kita bahas dari lingkungan dan kesehatan manusia, terus itu juga berdampak juga guys bagi dampak sosial dan ekonomi. Nah, jadi biaya perawatan kesehatan polusi udara ini dapat menyebabkan peningkatan penyakit pernapasan dan kardiovaskular yang dapat meningkatkan biaya perawatan kesehatan bagi individu dan pemerintah. Menurut dari studi oleh Global Burden of Disease, polusi udara ini berkontribusi terhadap 9 juta kematian di seluruh dunia pada tahun 2022. Yang selanjutnya itu menurunnya pariwisata dan investasi. Dan jika orang-orang cenderung menghindari mengunjungi kota atau negara yang tercemar, hal ini dapat mengakibatkan hilangnya pendapatan bagi industri pariwisata di lokasi tersebut. Akibatnya karena persepsinya negatif pada daerah-daerah tersebut, investasi juga dapat menurun dan dapat mengakibatkan berkurangnya peluang bisnis serta hilangnya pendapatan bagi penduduk setempat. Nah, ini adalah upaya penanggulangannya. Jadi ada solusi atau upaya untuk menanggulangi polusi udara. Yang pertama itu adalah kurangi penggunaan kendaraan pribadi. Nah, jadi ini merupakan yang salah satu cara yang efektif untuk menekan pencemaran udara. Nah, jika kalau misalnya nggak ada kendaraan pribadi, tentunya lingkungan juga tidak ada polusi udara. Nah, jadi kendaraan bermotor ini itu juga berbahan bakar fosil yang dapat menghasilkan gas karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan partikel halus yang mencemari udara, tetapi juga dapat meningkatkan risiko terjadinya berbagai masalah kesehatan seperti penyakit jantung, gangguan pernapasan, dan stroke. Yang kedua itu tidak membakar sampah sembarangan. Sebenarnya bakar sampah ini sebenarnya sering ya, kayak bakar sampah daun, plastik atau apapun ya. Ini yang juga dapat mencemari udara dan membahayakan kesehatan juga. Mau lingkungan, kesehatan manusia juga termasuk ya. Asap yang dihasilkan mengandung zat ini juga beracun yang dapat menyebabkan yang membakar sampah ini juga dapat berkontribusi pada pemanasan global. Yang ketiga itu menggunakan energi ramah lingkungan. Ini merupakan cara efektif untuk mengatasi pencemaran udara. Jadi beberapa di pilihan sumber energi yang lebih baik untuk lingkungan bisa berasal dari sinar matahari, angin, dan air. Sumber energi ini umumnya lebih ramah, tidak seperti sumber energi yang menggunakan bahan bakar fosil. Nah, yang keempat, menghemat penggunaan energi. Itu energi yang kita pakai sehari-hari itu masih berasal dari bahan bakar fosil seperti minyak dan batu bara. Transisi penggunaan energi fosil yang ke energi yang lebih ramah lingkungan masih terkesan lambat karena belum adanya sumber energi hijau yang banyak tersedia di dalam negeri. Yang terakhir, menanam dan merawat pohon. Nah, ini merupakan salah satu cara alami ya untuk mengatasi pencemaran udara. Nanti sebenarnya pohon ini juga berperan penting sebagai penyaring udara dengan penyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen yang kita butuhkan untuk bernapas. Terkadang kan manusia saat kita beraktivitas mau dia jalan yang bagi yang pejalan kaki juga menghirup udara yang segar, tidak yang berpolusi karena berpolusi bisa aja mengakibatkan yang seperti aku bilang ini kesehatan ya sampai meninggal. Nah, jadi ini adalah beberapa cara
cara mengatasi atau solusi pencemaran udara yang telah berkontribusi untuk menjaga kelestarian lingkungan. Ya, ini adalah referensi dari hasil pencarian kami. Selanjutnya, sekian dari presentasi PPT materi kami. Bila ada kekurangan atau kesalahkataan, kami mengucapkan terima kasih.